Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dengan NIM 2214-226. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Tabel distribusi frekuensi itu adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tujuannya itu untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi, tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Dari tabel frekuensi mampu memberikan gambaran yang khas tentang keragaman data. Sifat keragaman data ini sangat penting untuk diketahui karena dalam pengujian-pengujian statistik selanjutnya harus selalu memperhatikan sifat dari keragaman data. Pada tabel distribusi frekuensi itu kita menyusun data dalam bentuk kelas interval. Tabel distribusi frekuensi ini biasanya kita gunakan untuk data kuantitatif dalam jumlah besar agar lebih efektif dan efisien. Bisa disusun dalam bentuk data berkelompok sehingga memudahkan orang untuk memahami data dan mempermudah dalam proses analisis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat ya dari diagram dari tabel frekuensi yang dimana nilai terbesarnya itu adalah 11 dan nilai terkecilnya itu adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Penyusunan suatu distribusi frekuensi perlu dilakukan tahapan penyusunan data. Pertama, melakukan pengurutan data-data terlebih dahulu sesuai urutan besarnya nilai yang ada pada data. Selanjutnya dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu satu, menentukan jangkauan dari data. Jangkauan, bagaimana sih caranya? Yaitu jangkauan sama dengan X terbesar dikurang X terkecil. Yang kedua itu menentukan banyaknya kelas. Cara menentukan banyaknya kelas itu tidak ada aturan khusus dalam menentukan jumlah kelas. Namun beberapa tulisan bahwa banyaknya kelas baiknya antara 7 sampai 15 kelas atau paling banyak 20 kelas. Banyaknya kelas itu ditentukan dengan rumus Stargauss, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,33 log N. Yang keempat itu menentukan batas bawah kelas pertama. Tapi bawah kelas pertama itu biasanya dipilih dari data terkecil atau data yang berasal dari pelebaran jangkauan, data yang lebih kecil dari data-data yang terkecil, dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelasnya. Yang kelima itu menuliskan frekuensi kelas di dalam kolom turus atau tali sesuai banyaknya data. Distribusi frekuensi itu memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria-kriteria ini, distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu distribusi frekuensi absolut, yang kedua distribusi frekuensi relatif, dan yang ketiga itu distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi absolut itu adalah tabel distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi atau tingkat keseringan suatu data muncul dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ini terdapat dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Distribusi frekuensi numerik itu dapat dibentuk jika data penelitian merupakan data kuantitatif. Sedangkan distribusi frekuensi kategori itu dapat dibentuk jika data penelitian merupakan data kualitatif. Yang kedua, ada distribusi frekuensi absolut. Distribusi frekuensi absolut. Yang kedua itu ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif itu adalah distribusi yang menyatakan seberapa besar proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi ini diperoleh dengan cara membagi frekuensi data pada suatu kelas tertentu dengan total data hasil pengamatan. Ada juga distribusi frekuensi dalam bentuk persentase,
di mana nilainya diperoleh dengan cara membagi frekuensi data pada satu kelas tertentu dengan total hasil pengamatan lalu dikalikan dengan 100%. Yang ketiga, itu ada distribusi frekuensi kumulatif, itu merupakan tabel distribusi frekuensi yang diperoleh dari frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif itu ini memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini kita bisa lihat, di sini saya akan memberikan contoh dari ketiga jenis tabel distribusi frekuensi itu. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang data pemakaian internet oleh mahasiswa per minggu dalam jam untuk 80 data mahasiswa sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa lihat juga nilai data-data dari soal di atas, soal yang tadi. Bisa kita lihat di sini ada nilai terkecilnya yaitu 8 dan nilai terbesarnya itu adalah 49. Data pada kasus ini itu memiliki rentang nilai yang besar antara 8 sampai 49 sehingga kita mengelompokkan data dalam kelas interval tertentu agar data yang disajikan lebih efektif dan efisien. Cara menentukannya tadi itu kita bisa lihat di sini tadi. Nah, cara menentukan data agar bisa lebih efektif itu satu, menentukan jangkauan dari data. Tentukan jangkauan itu kita bisa lihat tadi data terbesarnya itu adalah 49. Nah, kita bisa lihat di sini data terbesarnya itu adalah 49 dan data terkecilnya itu adalah 8. Jadi kita bisa mencari jangkauannya. 49 dikurang 8 itu hasilnya adalah 41. Yang kedua itu dari tahapan tadi, dari langkah tadi itu yang kedua itu menentukan biaya kelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cara menentukan biaya kelas itu adalah K sama dengan 1 ditambah 3,33 log N. Nah, N-nya tadi kan kita sudah bisa mendapatkannya, yaitu 80. Jadi, K sama dengan 1,33 log 80. Jadi, hasilnya itu adalah K sama dengan 1,33 dikali 1931. Hasilnya adalah 7,31. Bisa diambil 7 atau 8 kelas. Dalam kasus ini, kita ambil 8 kelas saja. Yang ketiga itu menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelasnya tadi kan kita sudah menemukan ya. Data terbesarnya tadi itu adalah 49. Dikurang data terkecil. Data terkecilnya tadi itu adalah 8. Jadi 49 dikurang 8 dibagi 7. 7-nya tadi kita ambil dari kelasnya tadi. Yang kita tentukan banyaknya kelas tadi di sini. Jadi hasilnya itu adalah 5.857. Kita ambil interval kelasnya itu ada 6 ya. Ingat, kita udah menghitung langkah sebelumnya bahwa jumlah kelas yang akan dibentuk itu adalah sebanyak 7 kelas. Kita buat interval kelas pertama yang dimulai dari nilai 8, dari angka terkecilnya tadi, lalu kita hitung sebanyak 6.
Jadi hasilnya 8 sampai 13. Maka interval kelas pertama itu adalah 8 sampai 13. Interval kelas kedua itu dimulai dari nilai 14. Lalu kita hitung kembali sebanyak 6. Maka interval kelas kedua itu adalah 14 sampai 19. Lakukan hal lakukan hal ini lakukan hal yang di sini tadi hingga sampai ke kelas interval ketujuh. Selanjutnya itu kita buat tabel distribusi frekuensi absolut dan tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi absolut itu dibuat dengan melakukan tali sama seperti yang kita lakukan pada data kualitatif. Bedanya adalah nilai pada data kuantitatif kita menggunakan rentang nilai. Seperti yang kita lihat, berapa nilai 8 sampai 13. Kita bisa hitung berapa nilai 8 sampai 13. Itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sepertinya cuma ada 4 ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa tulis 4. Dan seterusnya juga kita bisa cari jumlah nilai dari masing-masing ini. Nah, berdasarkan hasil tali ini, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi absolut dengan menuliskan frekuensi masing-masing kelas interval. Nah, jadi kita bisa menentukan interval kelasnya dari 8 sampai 13 sampai 44 sampai 49. Frekuensi absolutnya tadi dari kita hitung nilai dari sini tadi. Jadi kita bisa hitung hasil talinya berapa, kita jadikan frekuensi absolutnya dari nilai tersebut. Jumlahnya itu adalah hasil frekuensi absolut ini dijumlahkan jadilah 80. Distribusi frekuensi relatif itu diperoleh dengan membagi masing-masing frekuensi kelas interval dengan total frekuensi. Misalkan ini, pada kelas interval pertama, frekuensi relatif diperoleh dengan membagi nilai 5 dengan 80. Hasilnya itu adalah 6,25 dan seterusnya. Frekuensi relatif untuk kelas interval lainnya juga diperoleh dengan cara yang sama. Jadi kita bisa mendapatkan hasil 6,25 itu adalah dengan membagi nilai 5 dengan membagi nilai 5 ini dengan hasil jumlah dari sini tadi. Jadi 5 dibagi 80 itu adalah hasilnya 6,25. Nah, ini 80 tadi. Oke. Nah, ini 5 tadi dibagi dibagi dengan 80 itu hasilnya adalah 6,25. Terusnya juga seperti 9 dibagi 80 itu hasilnya 11,25 dan seterusnya. Kita ulangi sampai sampai ke 44, 49. Terus kita jumlahkan nilai frekuensi relatif dan menjadi 100. Maka nilai frekuensi relatif kalian itu benar. Tabel distribusi kumulatif terdiri dari tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan batas bawah kelas. Pada interval kelas pertama, tidak ada data yang nilainya kurang dari 8.
sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya sama dengan 0. Pada interval selanjutnya, data yang nilainya kurang dari 14 ada 5 data dan seterusnya. Jadi tadi ada 0, frekuensi kumulatif kurang dari 8 itu ada 0. Sini. Ada 0, 5, 9, 8, 21, 15, 5, 7 sampai seterusnya. 0 dikali 5, 0 ditambah 5, 5, 5 ditambah 9 itu hasilnya 14, dan seterusnya. Jadi kita menambahkan nilai 5 dengan nilai di sini tadi, yang di frekuensi absolut tadi. Jadi 5 ditambah 9 itu hasilnya 14, dan seterusnya. Tabel frekuensi kumulatif lebih dari itu juga menggunakan batas bawah kelas interval. Pada interval kelas pertama, kita menentukan frekuensi untuk data 8 atau lebih. Tentu saja, semua data yang disajikan lebih dari atau sama dengan 8. Karena nilai data terkecil itu adalah 8. Jadi nilai terkecil kan yang adalah 8. Sehingga nilai frekuensi kumulatif lebih darinya sama dengan 80. Sebanyak data. Jadi datanya tadi kan ada jumlahnya ada 80. Jadi kita bisa menulis 8 interval kelas 8 atau lebihnya itu adalah 80. Pada interval kelas kedua, kita mencari frekuensi untuk data 14 atau lebih. Untuk itu, kita mengurangi frekuensi data pada interval kelas pertama dengan frekuensi interval kelas pertama pada tabel distribusi absolut, sehingga 80 ini tadi dikurang dengan 5. Jadi kita kurangkan dengan frekuensi absolut tadi. Jadi frekuensi lebih dari dikurang frekuensi absolut. Jadi 80 dikurang 5 itu hasilnya adalah 75. Jadi frekuensi lebih dari interval kelas lebih 8 atau lebih itu 14 atau lebih itu adalah 75. Kelas-kelas interval selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama sehingga diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak bisa dimengerti, dimohon maaf untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.